Baik, selamat siang. Perkenalkan, saya Sandra Ramapudi dengan nomor induk mahasiswa 2025 07094. Pada kesempatan ini akan membuat video tentang uji kinerja, tentang bagaimana cara mengajar. Baik, silakan menyaksikan. Selamat siang anak-anak, Sajatul Namo Buddhaya. Mari pelajaran hari ini kita mulai dengan berdoa. Silakan tujuh ke otak. Kita bernama sekarang. Mari sebelum pelajaran kita mulai, kita melakukan penghormatan dengan bersujud kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha melalui pemanjatan nama Karapata, dengan harapan semoga proses pembelajaran berlangsung dengan lancar dan baik. Arahang Sama Sambuddho Bhagawa Buddhang Bhagawantang Abiwademi. Baik, anak-anakku sedama, pada kesempatan siang hari ini kita akan belajar tentang bab 7. Silakan dibuka bukunya. Halaman berapa? Bab 7. Tentang apa? Bab 7. Hak dan kewajiban. Iya, hak dan kewajiban anak dan peserta didik. Bisa dilihat di PowerPoint, di televisi yang kita menampilkan pelajaran kita. Di situ kita bisa lihat apa sih pembelajaran kita. Mungkin sebelum itu bisa duduk dengan tenang dulu. Ayo kita bermeditasi sebentar. Ya kan? Coba dibalik bukunya. Kita duduk dengan hening sebentar supaya kita bisa fokus terhadap materi yang kita berikan. Ya, duduk bersila dengan baik. Taruh tangan di pangkuan kita. Dua mata kita dipejamkan. Mari kita mengatur nafas kita. Tarik nafas dalam-dalam. Hembuskan secara perlahan-lahan. Kita coba hening sejenak, menatap batin dan pikiran kita. Semoga dengan pemusatan pikiran kita ini bisa mengkondisikan kita dapat belajar dengan lebih baik. Meditasi selesai. Sabbe sata bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Oke. Selanjutnya sebelum kita membahas tentang materi, kita harus tahu kita ini belajar ini untuk tujuannya untuk apa. Ya. Jadi kita belajar di sini ada tujuannya. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah peserta didik terbiasa melakukan penghormatan kepada orang tua dan guru. Jadi anak dan peserta didik tadi. Kalau anak-anak hidup sama apa? Hormat nggak kepada orang tua dan guru? Contohnya gimana? Hormatnya bagaimana kepada orang tua dan guru? Kalau di rumah mungkin sama orang tua, hormat dengan orang tua? Oh ya, mematuhi nasihatnya, pintar. Baik. Ini tentang hak dan kewajiban. Ada yang tahu? Hak itu apa? Apa? Hak itu apa? Sesuatu yang dapat kita peroleh. Sesuatu yang dapat kita peroleh. Betul. Hak itu sesuatu yang dapat kita peroleh. Terus kalau hero, kewajiban? Sesuatu yang harus kita lakukan. Sesuatu yang harus kita lakukan. Bagus. Tapi untuk lebih memahami, kita akan menonton video terlebih dahulu tentang penjelasan. Mungkin ini tentang kewajiban, ya. Kita tonton bersama-sama. Silakan dilihat di televisi. Selamat pagi anak-anak. Sotihotu Namo Buddhaya. Namo. Bagaimana kalian hari ini? Mister berharap kalian senantiasa menjaga kesehatan dan terus semangat dalam meraih cita-cita. Setuju?
Tujuh. Kewajiban adalah sesuatu yang harus kita lakukan. Ya, kewajiban juga dapat berarti menaati apa yang tidak boleh dilakukan atau meninggalkan perilaku yang tidak baik. Ayah dan ibu wajib melindungi dan memberikan kasih sayang pada satu sama lain dan anak-anaknya. Kita harus meladani sikap-sikap muda, yaitu cinta kasih, kasih sayang, dan berbagi pada orang-orang di sekitar kita. Jika kita melakukan kewajiban dengan baik, kita akan memiliki kebajikan, ya. Kita akan memiliki kebahagiaan. Anak-anak, orang yang melakukan kewajibannya, hidupnya akan tenang, terhindar dari masalah yang mengganggu dia. Ya. Orang yang tidak melakukan kewajibannya, sebaliknya hidupnya akan sulit, penuh dengan penderitaan. Ya, mungkin bisa ada masalah dari sana. Nah, anak-anak mulai sekarang sebagai anak yang baik, sebagai anak yang bertanggung jawab, kalian harus melakukan tanggung jawab kalian dengan baik, dengan serius. Ya, setuju? Setuju. Mulai sekarang, mari kita melakukan tanggung jawab kita sebaik-baiknya. Oke? Setuju? Luar biasa nih murid Mister. Oke, setelah kita menonton tadi video tentang hak-hak dan kewajiban, jelaskan macam-macam, gitu kan? Nah, lihat, hak adalah dalam bahasa Indonesia berarti kuasa atau wewenang untuk melakukan atau menerima sesuatu yang semestinya diterima. Ini adalah hak yang dimiliki oleh seseorang atau kelompok orang dan dapat dituntut secara sah. Jadi kalau kalian sudah melakukan kewajiban, kalian boleh menuntut pekerja yang sudah bekerja, menuntut upahnya. Para siswa yang sudah belajar, sudah ujian, menuntut nilainya. Ya. Di dalam agama Buddha, semuanya tadi dirangkum, pernah diajarkan oleh Sang Buddha di dalam Sigalowada Sutta. Sigalowada Sutta adalah sutta yang berisi tentang bagaimana pemuda Sigala ini diminta oleh orang tuanya untuk menyembah Namara. Namara yang disembah oleh Sigala sesuai ajaran Buddha memiliki arti yang mendalam dalam kehidupan sehari-hari dan hubungan sosial. Apa saja Namara itu? Ada yang tahu? Ayo, Afif, Giro? Timur, terus Barat, Selatan, Utara, terus dua lagi atas dan bawah. Ya, jadi totalnya 6. Ada yang tahu enggak? Timur? Penghormatan Namara? Orang tua ya. Wah, ya, arah timur adalah yang pertama adalah hak dan kewajiban tentang membahas hak dan kewajiban orang tua dan anaknya, gitu kan? Orang tua harus bersikap apa seperti di video tadi, menafkahi, memberikan nafkah, baik itu makanan, terus sekolah, ya kan, supaya kalian bisa mandiri, bisa bekerja sendiri nanti. Sedangkan anak nanti salah satunya nanti adalah menjaga nama baik keluarga, membantu pekerjaan ayah ibunya, itu kan hak dan kewajiban, gitu kan, karena kalian sudah dirawat. Gantian orang tua nanti kalau sudah tua, gantian oleh anaknya dirawat. Kalau sudah meninggal, dilakukan pelimpahan jasa untuk orang tua yang sudah meninggal, didoakan. Yang kedua adalah arah selatan. Arah selatan itu adalah penghormatan terhadap guru. Jadi tentang hak dan kewajiban guru dan murid. Bagaimana seperti Pak Sandra guru harus memberikan pelajaran kepada kalian seperti hari ini, gitu kan? Nah, supaya kalian menjadi lebih pandai, lebih mengerti, lebih pintar. Nanti akhirnya bisa menyikapi kehidupan ini dengan baik. Bisa menggunakan pelajaran ini dalam masa-masa yang akan datang di kehidupan kalian. Dan juga kewajiban siswa terhadap Pak Guru dan Bu Gurunya, gitu kan, menghormati, ya kan, memberi salam, seperti itu, ya. Selanjutnya adalah arah bawah, pelayan dan pekerja. Tadi dikatakan di situ bapaknya tadi bekerja, begitu, ada bosnya, kalau enggak
bagus pekerjaannya bisa dipecat, bisa diberhentikan sehingga tidak mempunyai pekerjaan dan akhirnya tidak punya penghasilan. Ya, pekerja punya kewajiban kepada bosnya untuk bekerja sesuai dengan hati nuraninya, dengan sebaik-baiknya bekerja, harus jujur gitu. Bangun lebih awal daripada bosnya, tidur lebih malam daripada bosnya gitu. Kalau bos nanti menjaga kesejahteraannya, selain memberi upah, kesehatan, mungkin sesekali diajak berlibur begitu, diajak makan-makan, dikasih makan. Nah, itu adalah kewajiban dari seorang atasan. Oke? Jadi apa itu? Sekarang saya ingin tahu, setelah Pak Sandra menjelaskan panjang lebar, Pak Sandra ingin tahu tadi tentang si Galuh Wadasuta itu tentang isinya tentang membicarakan hak dan kewajiban. Afif, coba sebutkan minimal 2 hak anak dari orang tua. Ayo. Mendapat kasih sayang. Terus? Apa? Satu lagi, mendapat kasih sayang. Terus? Kamu biar besar begini, dapat apa? Ya, makan. Jadi dicukupi kebutuhan oleh orang tua. Nah, sekarang Hiro, gantian. Kewajiban guru terhadap muridnya apa? Sebagai arah selatan tadi. Memberikan ilmu dan pelajaran. Satu lagi apa? Kalau guru terhadap muridnya, dibiarkan muridnya jadi nakal? Menjadikan panutan, ya kan? Jadi contoh yang baik, tauladan, menasihati kalau muridnya mungkin melakukan kesalahan atau hal-hal yang buruk. Jadi hak tadi adalah sesuatu yang harus kita peroleh setelah kita melakukan kewajiban, atau sesuatu yang telah kita laksanakan. Kita berhak mendapatkan sesuatu yang sebagai hasil dari apa yang harusnya kita lakukan. Sebagai kalian pelajar atau siswa, setelah belajar, setelah mengerjakan ujian, mendapatkan nilai, ya kan? Habis ini kalian dari SD akan jadi SMP, gitu kan? Nah, meningkat terus jenjangnya. Nah, nilai itu digunakan untuk itu. Terus kewajiban, berarti sebagai kalian adalah apa yang harus kalian lakukan kalau dapat nilai? Berarti kalian harus rajin, ya, rajin belajar. Terus nanti apa lagi? Hormat, ya kan? Mengerjakan ujian, hormat kepada bapak ibu guru. Jadi bisa dimengerti anak-anakku sekalian? Apa itu hak? Ya, begitu. Sesuatu yang harusnya kita lakukan Setelah? melakukan kewajiban. Iya. Terus kebalikannya, kewajiban adalah? Sesuatu yang harus kita lakukan. Iya. Untuk Mendapatkan sesuatu dari apa yang kita kerjakan tadi. Terus si Galuh Wadasuta, penghormatan terhadap 6 arah. Apa saja arahnya? Arah dimulai dari matahari terbit dari arah timur. Itu adalah kewajiban, hak dan kewajiban orang tua dan anak. Terus ke selatan, guru, ya. Terus guru dan murid. Terus ke mana? Barat. Barat siapa? Hah? Seperti Pak Sandra? Ya, keluarga. Berarti suami dan istri atau pasangannya. Terus ke utara? Sahabat dan teman. Terus ke arah bawah? Ya, pelayan pekerja dengan atasannya. Terakhir ke arah atas? Demikianlah pelajaran kita hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa dimengerti, bisa diterapkan anak-anak dalam kehidupan sehari-hari, bisa bersikap hormat baik kepada orang tua atau guru yang telah berusaha melaksanakan kewajibannya, dan kalian bisa mendapatkan hak-hak yang harusnya kalian peroleh. Oke, baik. Selanjutnya mari kita tutup dengan pemanjatan nama Karapata. Baik, setelah kita belajar
Sama-sama mari kita tutup untuk kembali kita melanjutkan nama Karapata. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat bagi diri kita dan orang lain. Arahan sama sambuddho bhagawa Buddhang bhagawantang abhiwademi. Demi kebahagiaan semua makhluk, mari kita bersama-sama mengucapkan doa. Sabbe sata bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu.